Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi kebangsaan Indonesia. Satu kata untuk Indonesia, merdeka. Dua kata untuk mahasiswa, hidup mahasiswa. Tiga kata untuk PBAK, semangat menyelesaikan tugasnya. Dan salam pergerakan dari mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Malang untuk semua mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan salam hormat dari saya Muhammad Silman Rafi An-Nuzul, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Perkenankan saya menyampaikan orasi saya dengan tema betapa pentingnya berpendidikan. Pendidikan takkan lepas dari hakikat manusia. Itulah pendidikan. Memanusiakan manusia, itulah tujuan utama dari pendidikan pada umumnya di seluruh dunia. Pasti membutuhkan pendidikan, terutama di sini, tentang negeri yang menjadi pijakan kakiku, Indonesia. Ketika pendidikan Indonesia dianggap sebelah mata, kebobrokan moral, belajar yang brutal, politisasi dan komersialisasi yang semakin kental. Guru mencabuli siswa, korupsi di mana-mana, belajar pun tak tahu entah kemana. Inikah potret pendidikan Indonesia? Dipenuhi carut marut yang hak henti-henti. Belum lagi tentang sesuatu yang menjadi suatu hal yang menakutkan, ujian nasional namanya. Ketika tujuan pendidikan tak lagi terarah pada memanusiakan manusia, campur tangan oknum yang tak kenal dengan namanya pendidikan. Bunuh diri, mogok makan, tak mau keluar rumah. Mungkin yaitulah ulah ujian nasional. Ketika kemerdekaan itu dikumandangkan 17 Agustus 1945. Namun kini sebetulnya kita sebelum merdeka, kita hanya merdeka dari penjajahan oleh Belanda dan Jepang. Tapi kita sedang dijajah negeri kita sendiri. Dijajah, iya. Dijajah oleh belenggu yang mematikan kreativitas siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Uang-uang, kekuasaan sudah menjadi dominasi utama dari para penguasa. Memang benar, penguasa hedonisme, fanatik hedonisme. Lalu, apakah dengan kondisi demikian pendidikan Indonesia akan maju? Ketidakmungkinan terbesit dari banyak orang di Indonesia. Mereka berkata, pendidikan Indonesia gagal. Apakah harapan itu masih ada? Ya,
harapan itu masih ada. Mengapa harapan itu masih ada? Pernahkah kita melihat di tanah air kita seorang siswa SD yang pergi menuju sekolah dengan menempuh jarak 10 km setiap hari, bahkan lebih dari itu, 30 km setiap harinya? Pernahkah kita melihat di negara tercinta seorang guru yang rela berkorban demi mengajar dan mendidik muridnya, beliau harus menempuh jarak 2 km setiap harinya dengan keadaan jalan yang rusak dan terjal? Bukanlah itu suatu perjuangan yang hebat? Banyak cerita-cerita yang menginspirasi, bahkan memberikan harapan yang pasti. Banyak orang-orang yang berimajinasi bahkan mengatakan bahwa pendidikan Indonesia telah mati. Sekali lagi, tetap harapan itu masih ada. Harapan untuk pendidikan Indonesia yang akan memunculkan peradaban di zaman yang semakin wong edan. Harapan untuk para generasi bangsa Indonesia yang akan meneruskan tongkat estafet. Siapakah yang akan menjadi generasi selanjutnya? Kita semua yang senantiasa peduli terhadap pendidikan Indonesia. Meski banyak orang yang mencela, pesimis terhadap kemajuan pendidikan Indonesia yang terus-menerus menggerogoti anggaran biaya pendidikan, korupsi. Ketika memang banyak orang yang apatis terhadap pendidikan Indonesia, tak percaya pada pendidikan Indonesia yang akan memajukan perilaku moral bangsa, kita tidak gentar oleh itu semua. Semangat juang akan terus menyala. Itulah pemuda Indonesia yang senantiasa bergerak, berjuang, tuntaskan perubahan pendidikan Indonesia. Meski imagemu sudah tercemar dan terkotori oleh politik komersialisasi, tapi harapan itu masih ada untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik dan siap membawa manusia menuju impiannya.